Ceritane si Joko Lulo ya, kita malam ini ngobrol ngalor ngidul ya. Lama nggak ngobrol ngalor ngidul, jadi malam ini berusaha untuk ngobrol ngalor ngidul. Joko Lulo atau kalau di bahasa Indonesia kan adalah seorang perjaka yang lola. Lola itu tidak punya siapa-siapa. Itu sebenarnya ada di rasa ya. Saya yakin setiap orang pasti akan mengalami itu. Entah itu orang tua, entah itu seorang anak yang baru menemukan masa remajanya atau akhir baliknya, atau seorang anak yang baru kenal akan pemahaman-pemahaman atau baru paham bahwa ini benar ini salah. Dia akan pasti merasakan lola. Lola itu akan dirasakan ketika orang itu apa yang dia yakini itu tidak ada temannya atau tidak dibenarkan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, entah itu ayahnya, entah itu ibunya, entah itu kakaknya atau adiknya atau kakeknya, neneknya. Jadi dia akan merasa sendiri bahwa yang tahu benar ini masalahnya adalah saya. Contohnya seorang anak yang belum kenal baik buruk atau belum kenal pengetahuan ini apa ini elek, dia mengajak main si kakaknya yang sudah akhir balik atau menuju remaja, tapi imajinasi si anak kecil tadi menganggap bahwa sebuah batu itu adalah makanan atau menganggap sebuah batu adalah tumpukan-tumpukan bangunan candi. Si kakak tadi yang sudah tahu ini benar ini salah, dia nggak akan bisa menerima atau menelaah imajinasi si adiknya, dan terjadilah pertengkaran-pertengkaran di sana karena nggak ada kecocokan atau nggak ada keserasian, nggak ada keseragaman maksud. Di sini sebagai manusia tentunya kita semua adalah punya rasa, punya tingkatan-tingkatan leveling capaian atau apapun itu, sebutannya terserah. Entah itu seorang budayawan, entah itu seorang politikus, entah itu seorang sejarawan, entah itu seorang ahli perang strategi atau apapun. Semua punya bilik-bilik sendiri atau punya kotak-kotak sendiri yang tujuannya untuk bisa lebih menguasai, dan semua punya ruang, semua punya imajinasi. Dan tentu sebagai rasa kemanusiaan yang diunggulkan adalah kita tidak bisa memaksa agar orang itu mau atau sependapat dengan apa yang kita pikirkan, atau orang itu harus sependapat dengan apa yang kita argumenkan. Contoh kasus di era sekarang adalah banyak sekali. Contohnya yang baru viral ya, itu contohnya adalah perang adanya di Palestina sana. Banyak orang yang berkoar-koar di medsos, entah itu YouTube, entah itu apa, yang ini yang disebarluaskan di banyak komunitas-komunitas, dan bahkan saya juga kadang risih, ini sebenarnya apa sih kan? Karena saya di sini damai dan nggak merasa apa-apa, dan saya nggak tahu karena saya bukan ahli sejarah, apalagi sejarah dunia, sejarah di sekitaran saya saja saya sudah luput. Contohnya sejarah keluarga saya nggak tahu kakek saya dari mana, terus moyang saya dari mana juga nggak tahu. Untuk kebenarannya loh ya, kebenarannya loh. Mungkin kalau secara tes DNA mungkin kita bisa untuk mengetahuinya lebih 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 afdol atau lebih bagusnya. Jadi semua itu baru berupa jari ini. Jadi, berdasarkan literasi sejarah begini ngomongnya, itu kan mereka yang ngomong. Tentu kalau bicara sejarah kita akan bisa bercerita banyak. Yang baru-baru saja terjadi adalah ketika kita tuh maunya apa, terus orang yang berkompeten atau yang memegang kendali di sana yang disuruh menulis, dia taunya apa. Nah, taunya apa inilah
orang-orang yang menentukan sejarah karena tulisannya dianggap oleh pemerintah atau dianggap oleh sebuah arsip. Mungkin bisa juga ngomong bahwa sejarah kalau di Eropa atau di sana itu benar-benar, iya memang benar, tapi ini eranya beda. Terus mau sejarah apa lagi? Jadi oke, kalau itu ditilik dari segi sejarah. Kalau ditilik dari segi kemanusiaan, lebih manusia mana? Kamu itu lebih memperhatikan, kita itu lebih memperhatikan ke lingkungan kita, bukan di lingkungan yang jauh-jauh. Karena di sekitaran kita tentu saja masih banyak, dan ketidakpedulian kita terhadap lingkungan kita itu tentu saja itu adalah sebuah rasa kemanusiaan yang ternafikan atau ternodai, alias kita sudah menodai rasa kemanusiaan kita sendiri. Kalau soal agama saya nggak mau komen karena itu bukan wilayah saya dan bukan ranah saya. Dan seandainya ranah itu disangkut pautkan untuk emosional, alangkah sama sepertinya mendekati ke rasa kemanusiaan, karena orang-orang yang beragama di sekitar kita juga masih banyak yang membutuhkan pertolongan. Jadi kalau memang nggak paham, kenapa kita sok paham? Kalau memang nggak tahu, kenapa kita sok tahu? Kalau memang nggak punya rasa kemanusiaan, kenapa kita sok merasa punya rasa kemanusiaan? Mending kita membeli es teh di tetangga kita dan ngelarisi, wis lumayan bagus rasa kemanusiaannya. Atau sebentar lagi ini mau pemilu, nah ini menjaga rasa tetangga kita, menjaga rasa orang yang beda aliran dengan kita atau beda pilihan dengan kita, menjaga rasa orang-orang di sekitar kita yang beda pilihan dan menghormati pilihan mereka, itu lebih afdol untuk menjadi manusia, atau bisa disebut rasa kemanusiaannya lebih afdol gitu, daripada kita berbicara ini itu yang jauh di sana yang nggak maksudnya secara mata nggak bisa melihat. Meskipun di medsos itu banyak ya kita bisa melihat, tapi itu kan berita-berita orang-orang tertentu yang mungkin dengan berita itu mereka memanfaatkan situasi untuk mengeruk keuntungan-keuntungan. Lebih baik kita melihat di sekitar kita dan mengimplementasikan atau mengaktualkan atau merealisasikan perbuatan, entah itu keagamaan, entah itu kemanusiaan, entah itu kenegaraan. Itu lebih afdol bagi saya. Jadi lebih nyata. Oke, menjelang pemilu ini, ayo berbondong-bondong kita angkat nilai kebersamaan, bahwa persatuan Indonesia, atau kita jaga bahwa kita mampu melewati berbagai isu yang disebarluaskan di medsos. Sama ini sama. Jadi di sini ketika ada perang di sana kita elu-elukan rasa kemanusiaan, namun dengan bangsa sendiri kita sudah tidak bermanusiawi karena sudah saling menjatuhkan, saling meneror, dan bahkan yang paling ngeri bagi saya adalah membohongi saudara kamu sebangsa dan setanah air. Jika memang kamu merasa sebangsa dan setanah air, tentu saja kamu tidak akan berbohong. Karena apa? Karena kita sama-sama berjuang untuk menuju sebuah bangsa yang kita banggakan, sebuah negara yang kita cita-citakan, yaitu adik kuasa. Jangan menguasai saudara kamu kalau memang tujuan kuasa adalah sebuah negara.